Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuji UKIM dalam jabatan 2023 yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Nurul Ulfa. Saya mahasiswa PPG Daljab 2 di Universitas Indraprasta dengan nomor induk 2015 03284875. Saya mengajar di SMA Ki Hajar Dewantoro di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Hari ini saya akan mengikuti ujian kinerja video pembelajaran pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Kantongnya sehat? Di tengah bulan sudah tidak sehat. Ya, oke ya. Sebelum kita mulai hari pembelajaran hari ini, ya, marilah sama-sama kita berdoa. Ya, silakan Pak Reno untuk doanya siapkan. Mulai belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita bernyanyi Indonesia Raya dulu. Jadi silahkan berdiri, ya, silahkan berdiri. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silahkan duduk. Hari ini saya absen dulu sebentar. Oke, Arvina, Cynthia, Dede Tabah, Dedi Sukses. Oke, ini momentum. Jadi ini yang akan kita pelajari. Di sini ada peta konsep atau mind mapping, ya. Ada momentum. Nanti ada impuls. Impuls itu bisa menyebabkan perubahan. Yaitu perubahan apa? Momentum. Nah, nanti untuk momentum, besarnya momentum itu akan bergantung pada massa dan kecepatan. Jadi nanti akan kita lihat nih hubungan antara massa, kecepatan dengan momentum. Misalnya massanya kecil, kecepatannya besar, momentumnya seperti apa, ya. Terus momentum juga akan memenuhi, ya, hukum kekekalan momentum. Nanti setelah mempelajari hukum kekekalan momentum, baru kita akan mengetahui ternyata hukum kekekalan momentum itu diterapkan pada yang pertama ada roket, ya. Jadi ada pembahasan tentang roket, ya. Bismillah. Terus ada juga di sini ada unit balistik, ya. Terus
impuls. Impuls ini nanti bergantung pada gaya dan Waktu. tapi nanti pertemuan selanjutnya baru kita bahas mengenai impulsnya ya. Sekarang kita bahas mengenai momentum. Oke. Tujuan pembelajaran. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai atau yang ingin kita capai hari ini, yang pertama adalah peserta didik ya dapat menjelaskan konsep momentum dengan benar. Ya. Terus peserta didik juga dapat menganalisis antara hubungan momentum dengan massa dan kecepatan. Jadi kalian harus menganalisis apa nih hubungannya antara massa dan kecepatan dengan momentum. Ya. Di sini pertanyaan pemantik ya. Ini yang akan saya tanyakan. Pernah nggak main golf? Enggak. Wah, nggak pernah main golf? Gimana dong? Hah? Kalau lihat pernah? Lihat orang main golf pernah? Tapi kalau main? Enggak. Nggak pernah. Kenapa nggak pernah main golf? Mahal. Apanya yang mahal? Sticknya? Sticknya mahal ya? Ya, daripada beli golf mendingan bayaran gitu. Oh, iya. Ya, jadi pernah nggak bermain golf ya? Atau perhatikan seseorang atlet golf ya yang memukul bola golf ya dengan menggunakan tongkat sehingga bolanya terpental jauh sampai beberapa meter. Kalau nggak pernah main golf, kalian pernah main ini nggak? Apa tuh namanya? Rounders apa sih? Baseball. Iya, kasti betul. Ya, nah itu sama seperti konsepnya. Nah, bola golf yang mulanya diam akan bergerak dengan kecepatan tertentu setelah dipukul. Nah, peristiwa apa nih? Ya, peristiwa apa yang dialami oleh bola golf tersebut? Jadi yang ditanyakan adalah peristiwa apa? Ini mengenai apa? Oke, nanti setelah kalian mulai diskusi baru kalian bisa jawab pertanyaan ini. Apa sih kira-kira peristiwa apa yang terjadi pada bola golf tersebut gitu ya? Oke. Pernah kalian melihat dua mobil yang bertuburkan? Pernah? Pernah ngerasain atau pernah melihat? Ya, mudah-mudahan jangan pernah merasakan ya. Oke, di sini kita orientasi pada permasalahan. Jadi kita cari dulu nih permasalahannya. Jadi di sini ada dua buah mobil nih. Nah, dua mobil ini saling bertabrakan. Ya. Kalau uji kendaraan biasanya juga kan dituburkan. Kalau uji kendaraan tuh. Nah, di sini dari video yang kita lihat ya bahwa bagian depan kedua mobil yang bertabrakan itu ternyata rusak parah katanya ya. Dia mengalami kerusakan parah. Pertama, kenapa bumper pada bagian depan kedua mobil dibuat dari bahan yang lunak? Sebenarnya agak lunak ya. Kenapa nggak dari baja aja gitu maksudnya? Ya. Terus yang kedua, kenapa kedua sopir kendaraan yang bertabrakan selamat? Ya kan, kenapa dia bisa selamat? Terus padahal bagian depan mobil mengalami kerusakan yang parah. Nah, menurut Anda bagaimana jika bumper terbuat dari bahan baja yang keras dan keadaan penumpang di dalam mobil tersebut itu bagaimana? Kalau misalnya bumpernya kita ganti lah, kita bayangkan kalau bumpernya itu kita ganti dengan baja. Ya. Atau dengan bahan yang lebih kuat dari bahan yang biasanya digunakan. Ya, itu bagaimana? Oke, ya di sini ada momentum. Jadi momentum itu menurut hukum 1 Newton, setiap benda bermassa M memiliki sifat lembam atau inersial. Itu kan kita pernah belajar hukum 1 Newton kan. Jadi benda yang bermassa M memiliki sifat lembam katanya. Ya, kelembaman atau inersial atau mempertahankan keadaan. Oke, ini momentum dan impuls ya. Jadi di sini menurut hukum 1 Newton, jadi setiap benda yang memiliki massa ya atau M memiliki sifat lembam inersial katanya. Nah, atau mempertahankan keadaannya. Kita pernah belajar kemarin kelembaman kan hukum 1 Newton. Yang kalian percobaan demonstrasi kertas itu ditarik. Lalu apa yang terjadi? Botolnya gimana? Kan kalian naruh botol di atas, terus kalian tarik kertasnya. Kalau dia cepat kita ambilnya? Dia posisinya akan tetap. Kalau kita ambilnya perlahan-lahan, oke, dia akan mengikuti arah tarikannya katanya, gitu ya. Oke, di sini itu hukum 1 Newton. Jadi jika benda itu sedang diam, maka akan cenderung untuk diam. Tapi jika sedang bergerak maka akan cenderung akan tetap
bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi apabila benda bermassa M bergerak dengan kecepatan v, maka benda tersebut dikatakan memiliki momentum. Ya. Jadi memiliki persamaan apa persamaannya tadi? Oke, massa dikali velocity katanya. Velocity itu apa? Betul, kecepatan ya. Kita cek. Nah, nanti saya minta kalian selidik ini ya. Yang pertama nih, saya jelaskan dulu, nanti kalian baru diskusikan. Jadi ada ini ada tiga mobil. Tiga mobil nih, ya. Tapi mobilnya masanya berbeda. Ya, ada apa tuh namanya bus, ada sedan, ada minibus, ada sedan, ada truk. Ya, masanya berbeda. Tapi ketiga mobil ini berjalan dengan kecepatan atau bergerak dengan kecepatan yang sama. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu dan anaknya nyebrang. Ya, nyebrang tuh. Berarti kan dia harus ngapain tuh kalau orang nyebrang? Nah, ya. Nah, tuliskan urutan jenis mobil dari urutan yang paling sukar diberhentikan. Jadi dia susah berhenti nih. Ya. Padahal masanya masanya berbeda ya. Lihat masanya berbeda, tapi kecepatannya sama. Jadi mana tuh yang susah diberhentikan? Kedua adalah jelaskan jawaban Anda berdasarkan pada pertanyaan A ya. Jadi kalian jelaskan jawaban kalian. Gitu ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua. Kalau yang kedua keadaannya mobilnya sama masanya. Masanya sama. Tetapi kecepatannya berbeda. Jadi nanti kalian juga harus mengurutkan ya mobil mana yang paling sukar untuk diberhentikan ya gitu. Terus tuliskan jawabannya. Tapi nanti kita bagi ya, ini kalau dikerjakan semua nanti nggak akan selesai. Jadi nanti kita bagi kelompok, yang mana yang mengerjakan itu, yang mana yang pertanyaan yang kedua gitu ya. Oke. Ini juga pertanyaan yang ketiga. Nah sekarang kita bagi kelompok. Ini ada kelompok pertama, ada Korenajis, ada Cynthia S, bukan Cynthia C nih, Cynthia ini ada dua nih. Cynthia, Rizky, Gina Putri. Ya, itu kelompok pertama. Ya. Silakan digeser. Misalnya ke Parena berarti kelompok Parena ke depan aja. Ya. Geser bangkunya, kumpul 4. Nah, itu geser. Ada masalah? Itu ngapain? Belum ketemu masalahnya, kenapa masalahnya? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Tulisan gue yang paling bagus. Ini nomor 3 juga dikerjakan. Mana? Iya. Kamu yang apa? Genap apa ganjil? Ganjil. Ganjil kan yang satu doang. Ini. Yang nomor yang ini nih, maksudnya saya yang ini doang nih. Ya, yang ini. Ya, sama yang depan tapinya, yang bumper itu. Kalau itu karena kebanyakan nanti waktunya saya masukkan. Enggak. I don't know. Enggak, nanti itu nanti belakangan. Terakhir. Kita cuma sampai presentasi doang. Oke. Silakan diskusikan. Bumper itu yang depan, bagian depan. Sorry, lu nggak punya mobil soalnya. Kan kamu mobilnya ganti-ganti. Ini mobilnya keren, bus ganti-ganti. Tayo. Cuma sobat saya, Bu. Hah? Sobat saya. Iya, kan kamu sobat Tayo. Dia sobat Tayo karena suka naik Tayo. Kenapa? Itu lebih besar dibanding Ini gak nyambung. Hah? Kamu masuk? Kenapa nggak izin dia? Kuat. Kan perempuan makhluk terkuat. Ini bagus nih. Udah tahu kenapanya. Ini dong. Ya kan ini kan mobil AE86. Itu kan nomor Ini pertama belum jawab. Oh, Yang bumper. Iya jawab. Ini nggak ini usah. apa nanti? Itu penutup. Yang belakang nggak usah. Yang ini.
Oh, yang ini aja. Apa? Ini kenapa? Ini kesimpulannya apa? Kalau misalnya Apa? kalau bisa kecepatannya sama jadi kan karena kecepatannya sama jadi kalau masa-masanya yang makin besar juga bentuknya. Oh. Ini mana urutannya? Ini Bu, udah diurutin loh. 1, 2, 3. Oh, walah. Oke. Ya silahkan dilanjutkan. Oh, yang ini. Tuh. 1, 2, 3 juga. Iya. Apa gambar pada bagian awal? Lu yang banyak ngomong aja. Nah, tadi pertama. Enggak. Enggak jelas. Jadi kita sebutkan kalau Itu yang keren. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalian itu kayak berandai-andai nih kenapa misalnya kalau misalnya bumpernya dari bahan plastik atau lebih ringan itu bagaimana kan? Terus kalau misalnya ternyata bumpernya kita ganti dengan yang lebih berat gitu kayak baja kan berarti kan lebih berat. Nah itu akan bagaimana dengan momentum itu gitu. Dan kalau kecelakaan itu bagaimana? Sebenarnya kan mobil itu pasti dibuat dengan alasan semua bahan ya. Bagaimana agar tidak terlalu berdampak ketika terjadi sesuatu. tapi kenapa ya kalau misalnya bahannya jadi keras gitu jadi kayak solid gitu jadi nggak tabrakan jadi aksi-aksinya jadi makin besar. Ya mungkin, makanya coba dijelasin nggak apa-apa. Mungkin sekarang. Ya, jujur Jadi dulu. kayak bagian sini bakal dijelaskan sama Oke, Galia, kayak gitu. baca Iya. jawaban dari soalnya dulu. Apaan? Gue baca dulu biar gue gak ragu. Yang pertama. Shh. Udah ya, baru nanti kesimpulan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Bagi-bagi tugas. Kelompok. Ini enggak. Pertanyaan satu itu kenapa bumper pada bagian depan sebuah mobil tersebut dari bahan yang lunak? Kelompok kami itu menyimpulkan bahwa bumper yang dibuat dari bahan yang lunak berguna untuk meminimalisir adanya cedera yang fatal. Yaudah ini lu. Buka lah tuh yang jelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Bentar. Duluan aja ntar gue yang nomor 2. Yang nomor 2. Pertama, kenapa bumper pada bagian depan sebuah mobil dibuat dari bahan yang lunak? Karena agar masa berkurang sehingga pengereman lebih efisien dan cepat berhenti. Kan kalau baja berat, jadi saat direm kan remnya Ke depan. bawah kan resikonya. Terus yang kedua untuk mengurangi dampak dari tabrakan. Gaya dari reaksi menyebar. Jadi kayak kalau misalnya baja tabrakan itu malah yang pengemudi bisa lebih rentan. Gitu. Lanjut lah. Ya udah. Yang nomor Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin untuk menyampaikan hasil diskusi kami untuk di nomor pertama tuh Langsung aja, nggak usah dibaca pertanyaannya. nah, jadi hasil diskusi kami itu karena jika memakai bahan yang padat atau keras seperti baja akan mempengaruhi berat dan lebih beresiko terhadap supir. Oleh karena itu bumper pada bagian depan menggunakan bahan yang lunak agar bisa menyerap berkurang dan meningkatkan keselamatan pengemudi. Ini sesuai dengan hukum momentum, yaitu semakin besar massa maka momentum semakin besar. Oke, jadi semakin besar massa, momentumnya akan semakin. Maka bisa nggak pakai baja? Tidak. Kalau Oke. misalnya pakai Silahkan Dedek. Mau siapa yang buka? Siapa yang buka? Oke, Alvanita silahkan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi tentang kelompok kami. Oke, kita akan membacakan. Suaranya agak besar ya. Kita akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Oke, nomor 1 adalah bumper yang terbuat dari bahan lunak otomatis memiliki massa yang ringan
sehingga mengurangi tumbukan atau tabrakan momentum, yang dimana momentum itu dipengaruhi massa dan kecepatan, sehingga tujuan bumper dibuat dari bahan lunak bertujuan untuk keselamatan pengemudi saat terjadi tumbukan atau tabrakan supaya tidak terlalu fatal. Dan yang kedua adalah karena bumper yang terbuat dari bahan lunak otomatis massa yang ringan sehingga mengurangi momentum yang terjadi dan keselamatan pengemudi bisa aman dan selamat. Kemungkinan dari bahan baja memiliki massa yang besar, otomatis memiliki tumbukan. Oke ya, tadi kalian sudah diskusikan ya, sudah mendiskusikan hasil yang kalian atau hasil dari atau LKPD yang setelah kalian kerjakan ya. Yang pertama itu tadi kita kan punya keadaan bumpernya ya. Kalau kita lihat mobil-mobil sekarang bumpernya itu seperti apa? Ada nggak mobil yang bumpernya baja? Ada. Mobil apa? Iya. Kobel kok. Ya. Oke, jadi mobil kalau kita lihat mobilnya itu kan kalau terbuat dari baja bumpernya, apa yang akan terjadi pada mobil tersebut? Pasti massanya akan lebih berat. Kalau massanya lebih berat, bagaimana dengan momentumnya? Maka momentumnya akan lebih besar kan, katanya gitu kan. Tadi seperti yang tadi sudah dicoba. Jadi di sini momentum adalah besaran yang menunjukkan ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Jadi kesimpulannya, semakin besar momentumnya, maka benda itu akan semakin sukar untuk diberhentikan. Ya, sama kayak misalnya massanya lebih besar, ya kecepatannya sama kayak tadi ya, massanya besar tapi kecepatannya sama. Berarti yang paling sukar untuk diberhentikan adalah mobil dengan massa yang paling berat atau paling besar gitu ya. Jadi semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula usaha yang diperlukan untuk menghentikan benda tersebut, atau dengan kata lain benda semakin sukar untuk diberhentikan. Artinya semakin besar massa benda akan semakin besar pula momentumnya. Ya, semakin besar kecepatan, semakin besar momentumnya. Semakin besar massa, momentumnya juga akan semakin besar. Gitu ya. Maka banyak mobil dibuat dari bahan yang agak sedikit ringan karena untuk meminimalisir kecelakaan yang tadi. Ya, kalau tadi supirnya selamat, emang belum takdirnya meninggal. Tapi memang di dalamnya itu ada apa? Kan ada airbag. Benar juga kata Reno tadi, pakai apa? Iya, makanya kenapa kita juga harus pakai? Ya, pakai enggak? Enggak, di Tayo enggak ada. Dia naik Tayo soalnya. Ya. Diangkut enggak ada ya. Oke, jadi itu ya. Jadi itu hubungan antara momentum dengan massa dan kecepatan. Jadi ingat, semakin besar massanya, maka momentumnya juga akan semakin besar. Semakin besar kecepatannya sama, momentumnya juga akan semakin besar. Semakin besar momentumnya, apa yang akan terjadi? Benda akan sulit atau sukar untuk diberhentikan. Oke, terima kasih. Ya. Silakan rapikan lagi mejanya. Enggak harus selesai, 5 doang kok. Oh enggak, rumusnya juga cuma 1. LKPD-nya kumpulkan ya. LKPD sama. Iya. Iya, bentar. Ren, kurang 1 bener Ren. Tapi saya mau foto. Ya. Oke, sekarang saya minta kertas selembar, secari kertas ya. Kalian tuliskan apa yang menarik pada pembelajaran yang kalian lakukan hari ini. Udah ya? Oke, tuliskan. Yang pertama, apa yang menarik pada pembelajaran kali ini? Dan apa yang harus ditambahkan pada pembelajaran atau kegiatan hari ini untuk kegiatan selanjutnya? 2 ya, 2 pertanyaan aja.
Apa yang menarik pada pembelajaran kali ini dan apa yang harus ditambahkan ya pada kegiatan pembelajaran selanjutnya? Apakah tambahkan hadiah gitu mungkin ya? Iya, saya lupa. Ya. Atau ditambahkan lagi video-videonya atau games-gamesnya gitu. Silakan tulis. Apa yang menarik pada pembelajaran kali ini? Satu. Dan apa yang harus ditambah atau di apa ya?